kembali lagi di video saya kali ini. Nah, kali ini saya akan membahas tentang tips dan trik pengembangan animasi pada PPT. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Tasya Natali Siombing dengan NIK 41933121001. Oke, untuk video kali ini pembahasan kita lebih menarik ya teman-teman. Kita akan membahas tentang tips dan trik pengembangan animasi pada PPT. Nah, pada layar ini sudah nampak PPT kosong. Dan kita akan mempelajari tips dan triknya. Sebelumnya, saya akan jelaskan dulu apa itu Microsoft PowerPoint. Nah, Microsoft PowerPoint itu merupakan salah satu aplikasi Microsoft Office untuk menyampaikan informasi dalam bentuk presentasi secara efektif dan profesional. Nah, penggunaan PowerPoint ini dinilai dari efektif sebab tampilan PowerPoint ini terdiri dari banyak slide yang disusun secara sistematis sehingga komunikasi lebih terarah dan mudah dipahami. Nah, tampilan PowerPoint ini dilengkapi dengan gambar, audio, video, clip art, dan lain sebagainya, sehingga PPT ini nanti akan terlihat lebih menarik. Nah, kita juga dapat menggunakan hasil gagasan melalui format template yang telah tersedia. Terdapat 3 jenis template pada PPT. Yang pertama, ada personal template, yang merupakan template yang dibuat dengan style pengguna untuk kebutuhan pekerjaan. Kemudian ada sampel template dan themes, adalah template yang diintegrasi dengan PPT. Kemudian ada online template, yaitu template yang dapat diunduh dari Office.com atau source yang lain. Nah, sebelumnya kita akan bahas dulu menu-menu pada Microsoft PowerPoint. Secara umum, Microsoft PowerPoint itu terdiri dari File, Home, Insert, Design, Transition, Animation, Slideshow, View, dan Help. Nah, akan kita bahas satu-satu. Nah, yang ini adalah menu Home yang saya tunjuk dengan panah. Menu Home ini berfungsi untuk menambahkan slide baru, mengatur jenis dan ukuran teks, serta mengatur paragraf teks dan lain sebagainya. Oke, kita bisa langsung tes saja ya teman-teman ya. Menu Home itu berfungsi untuk menambahkan slide baru. Ini ada bacaannya New Slide, teman-teman boleh klik dan boleh pilih menu slide-nya. Boleh yang title slide, boleh yang title and content, boleh yang session header, tergantung kebutuhan teman-teman. Kemudian, dari menu Home ini juga kita dapat mengatur huruf, paragraf, jenis tulisan. Di sini tidak bisa diklik karena belum ada tulisannya. Kita contohkan ya. Tasya. Dapat kita ganti ukurannya dengan ngeblok namanya. Kita ganti menjadi ukuran 28 atau bisa saja kita ganti menjadi ukuran 54. Kemudian bisa kita buat menjadi rata kanan kiri atau rata kiri, rata kanan ataupun rata tengah. Selanjutnya, pada menu file ini berfungsi untuk membuka, menyimpan, mencetak, mengatur ukuran halaman, dan menutup suatu dokumen. Seperti yang kita lihat pada layar berikut, ada menu save, save as, open, close, info, recent, new, print, dan lain sebagainya ya teman-teman. Kemudian, kita ke menu insert. Nah, apa sih fungsi menu insert ini? Fungsi menu insert ini untuk menyiapkan teks, gambar, shapes, diagram, text box, dan word art. Pada Microsoft 2010 ke atas, pengguna dapat menambahkan equation atau simbol matematika. Ini ya dia teman-teman ya. Ini namanya equation. Nah, langsung muncul ya. Kemudian ini simbol.
Ini katanya hanya khusus 2010 ke atas ya teman-teman. Kemudian kita ke menu desain. Nah, apakah fungsi menu desain ini? Menu desain ini berfungsi untuk memperindah tampilan slide dengan menambahkan background sebagai gambar latar belakang pada slide. Selain itu, pengguna dapat mengatur ukuran slide sesuai kebutuhan. Oke teman-teman, kita lanjut ke menu transition. Menu transition ini berfungsi untuk membuat perpindahan antar slide. Selain itu juga, pada menu ini pengguna dapat juga mengatur durasi perpindahan slide pertama ke slide berikutnya. Nah, selanjutnya yaitu menu animation. Menu animation ini teman-teman berfungsi untuk menambahkan efek animasi pada gambar, tulisan, dan shapes yang terletak pada slide beserta dengan pengaturan durasi pergerakan animasi tersebut. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mencoba menambahkan gambar dan shapes pada PPT. Nah teman-teman, kita buat dulu new slide, title and content. Kemudian kita akan menambahkan gambar dan shapes pada PPT. Untuk menambahkan gambar, kita bisa langsung melalui dari sini, ya teman-teman, yang ditunjuk oleh panah. Atau bisa langsung dari menu insert ya. Dari menu insert itu shapes, kita bikin contohnya. Ya, kita bikin ini dulu ya teman-teman. Kita bisa atur ukuran sebesar apa yang kita mau, ukuran apa yang kita mau. Kemudian bukan hanya menambahkan shapes, kita juga bisa menambahkan gambar ya teman-teman, tapi untuk kali ini kita coba yang shapes dulu. Kemudian gambar ini teman-teman bisa kita ubah warnanya dari format juga bisa. Kita ubah menjadi warna kuning bisa. Kita ubah menjadi seperti ini pun bisa ya teman-teman. Tergantung kemauan dan kebutuhan teman-teman sekalian. Nah teman-teman, kalau teman-teman mau ketik di dalam shapes-nya juga bisa ya. Langsung diklik aja pada shapes-nya, pada gambar yang sudah kita buat, kemudian ketik. Contohnya kita buat nama ya teman-teman. Nah, nama ini juga bisa ya teman-teman kita perbesar dengan cara kita blok. Pada menu home bisa kita besarkan menjadi ukuran 28, bisa kita buat bold. Dan warnanya juga bisa kita ganti dari menu ini menjadi misalnya warna biru, boleh. Nah, teman-teman, beginilah cara menambahkan shapes maupun gambar di Microsoft PowerPoint. Kemudian teman-teman kita akan mencoba menambahkan background pada PowerPoint. Nah, sebelumnya kita tambahkan dulu ya teman-teman slide barunya. Misalnya title and content. Kemudian teman-teman kita klik menu desain. Kita pilih background yang kita inginkan, misalnya yang ini juga bisa, tergantung yang teman-teman mau. Kita coba satu ya, contoh ya. Nah, begini teman-teman cara menambahkannya. Nah, selanjutnya kita juga bisa mengganti background menjadi background style ya teman-teman. Seperti gambar ini warna hitam. Atau juga bisa teman-teman kita bikin format background. Ini teman-teman banyak background sebagai contoh dari tekstur. Nah teman-teman tadi kan kita
menggantinya menggunakan tekstur. Ini sudah berubah dia teman-teman menjadi warna biru. Kemudian kita close ya teman-teman. Nah, beginilah dia teman-teman cara mengganti background pada PPT. Selanjutnya teman-teman kita akan mencoba menambahkan transisi pada PPT. Ya teman-teman, kita klik menu transition. Kemudian di sini udah banyak ya teman-teman transisinya. Kita bisa pilih glitter atau teman-teman boleh ganti menjadi switch, tergantung kemauan teman-teman. Bisa menjadi vortex, tergantung apa yang teman-teman mau ya teman-teman. Kemudian kita mencoba mengembangkan animasi pada PPT. Nah, teman-teman boleh klik menu animasi. Kemudian untuk animasi kan teman-teman kita harus cari yang ada gambarnya, misalnya shapes atau tulisan ya teman-teman. Kita coba ya teman-teman di sini. Kita klik namanya, kita blok ya teman-teman. Kemudian kita pilih animasinya, bisa pilih wheel atau bisa pilih fly in atau bisa pilih split, tergantung kemauan teman-teman dan kebutuhan teman-teman ya. Kemudian kita mencoba mengganti animasinya. Di sini udah banyak ya teman-teman animasinya. Kita juga bisa klik more entrance effect. Teman-teman bisa pilih strip. Kita geser ya teman-teman biar nampak. Bisa klik wedge, split, plus, kemudian klik OK ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas yaitu menyimpan file PPT. Untuk menyimpan file PPT teman-teman, kita klik menu file, kemudian kita klik save, kemudian kita pilih teman-teman ya, kita mau menyimpan di mana. Kita pilih tempat penyimpanannya, misalnya di dokumen ya teman-teman. Kemudian kita pilih zoom. Kemudian kita ganti namanya teman-teman menjadi misalnya PPT 1. Kemudian teman-teman kita klik save. Nah, begini teman-teman. Ini sudah otomatis tersimpan di tempat yang kita simpan tadi teman-teman. Kemudian kita juga bisa ya teman-teman menyimpan dalam bentuk video. Caranya teman-teman sama. Kita klik file, kemudian kita klik save as ya teman-teman. Kemudian kita pilih tempat penyimpanannya. Ini sebagai contoh kita buat di tempat yang tadi zoom. Kemudian teman-teman kita ganti namanya. Kita buat namanya misalnya PPT 12. Kemudian teman-teman di save as type ini kita ganti bukan PowerPoint presentation melainkan Windows Media Video ya teman-teman. Nah, kemudian teman-teman kita klik save. Kalau teman-teman cari dari file tentunya sudah tersimpan ya teman-teman. Teman-teman juga bisa nonton atau praktekkan nanti di rumah. Kemudian kita lanjut yaitu cara membuat animasi berjalan di PPT. Nah teman-teman, untuk mencoba kita klik dulu home ini, kemudian kita bikin new slide, title and content, kemudian teman-teman untuk cara membuat animasi berjalan ini, kita klik insert. Kemudian klik clip art, karena PowerPoint saya PowerPoint 2010, dia di sini tidak tertulis online picture, namun di atas 2010 mungkin tertulis online picture. Kemudian klik. Kemudian kita cari ya teman-teman di kolom search for ini, contohnya gunung mountain ya teman-teman dalam bahasa Inggris ya. Kemudian kita klik go. Kemudian kita klik gunungnya sekali. Dan otomatis ya teman-teman masuk ya. Kita menunggu ya teman-teman agak sedikit lama.
Nah, kita juga bisa ya teman-teman mengatur ukurannya, kita perkecil atau mau kita perbesar tergantung kemauan dan kebutuhan teman-teman. Kita geser juga bisa ya teman-teman. Kemudian ya teman-teman, kita juga bisa menambahkan gambar di dalamnya. Misalnya kita cari lagi di menu search for ini, gambar burung misalnya, bird. Klik go. Kemudian ini burungnya udah keluar, kita cari yang cocok ya teman-teman dengan warna. Misalnya ini ya teman-teman, agak sedikit lama, kita perkecil gambar burungnya. Kemudian teman-teman bisa kita atur letaknya di mana. Kemudian teman-teman, setelah kita buat seperti ini, kemudian kita klik animation ya teman-teman. Untuk membuat dia menjadi animasi berjalan, kita klik add animation. Kita bisa buat appear atau fly in, tergantung teman-teman ya. Atau wheel juga bisa. Kemudian teman-teman klik animation pen, kemudian klik play. Nah, begitu teman-teman contohnya. Nah, kemudian teman-teman kalau mau ditambah juga bisa add animation seperti ini. Boleh di play lagi. Teman-teman juga bisa mengatur durasi, mau dipercepat ataupun diperlambat. Nah, sekian pembahasan kita tentang membuat animasi berjalan di PPT. Kita akhiri pembahasan kita kali ini. Demikianlah pembahasan kita. Jika teman-teman masih ada yang mau ditanyakan, teman-teman boleh tanya di kolom komentar di bawah ini. Semoga pembahasan kita kali ini bermanfaat untuk teman-teman. Kita akhiri video kita kali ini. Nanti apabila teman-teman memiliki pertanyaan, teman-teman juga boleh email. Oke teman-teman ya, tadi ini udah kita save. Kita akhiri videonya. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, and share kepada teman-teman semua. Dan bunyikan notifikasi untuk menonton dan mengetahui video terbaru yang akan kita posting nanti ya teman-teman. Terima kasih.